heboh. Laut seluas 300 hektar di Tangerang disertifikatkan, di Kabupaten Subang juga ada, tapi tak seheboh di Tangerang. Diduga oknum pejabat yang terlibat dalam praktek penerbitan sertifikat tersebut adalah orang yang sama. Di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, laut yang telah disertifikatkan luasnya lebih dari 300 hektar, yaitu seluas 462 atau 307 bidang laut membentang mulai dari Dusun Cirewang, Desa Pangarengan, Kecamatan Legon Kulon membentang hingga perairan Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Negara, Subang. Praktek sertifikasi ratusan hektar laut yang dilakukan oleh sejumlah mafia tanah ini adalah melalui program Tanah Objek Reforma Agraria atau disingkat TORA yang merupakan hibah Presiden Joko Widodo pada tahun 2021. Asli warga sini, warga Cirewang. Emang ini dulunya tambak atau bukan, Pak? Bukan, ini Memang laut dari dulu, masih dalam, sekarang udah dangkal. Udah susah nelayan pun di sini. Sempat dengar nggak Pak diri ada disertifikat laut-laut itu? Dengar ada sertifikat. Tapi dulu sempat ada aktivitas di sini, Pak. Ya saya sih kurang tahu, sering saya berangkat. Diburu atau apa? Ya katanya, mungkin ya dibikin sama empang. Ada peko. Peko ada Peko di sini. Ada satu. Katanya mau buat apa katanya, Pak? Katanya buat empang, buat tambak. Tapi di demo oleh warga. Iya, di demo sama warga Cirewang. Tadi sekarang udah nggak ada lagi. Program TORA yang direalisasikan oleh Kementerian ATR BPN melalui ATR BPN Kabupaten Subang tersebut seluruhnya seluas 900 hektar untuk sertifikat 500 bidang tanah timbul atau tanah negara khusus untuk masyarakat adat di Desa Patimban. Namun faktanya 99% penerima manfaat program TORA ini adalah nelayan yang namanya hanya dicatut saja tanpa sepengetahuan mereka. Seperti diungkapkan oleh tim Satgas Pemburu Mafia Tanah LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar Asep Sumarnatoha yang akrab disapa Abah Batman, bahwa temuan kasus tersebut diawali dari hasil informasi tentang 3 bidang laut yang telah disertifikatkan. Setelah melakukan penelusuran, terungkap bahwa totalnya ada 500 bidang laut dan tanah timbul yang disertifikatkan melalui program TORA ini. Lanjut, Abah Batman menjelaskan proses sertifikasi ini bermula dari surat keterangan desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa Patimban yang diajukan ke BPN Subang. Abah Batman menyatakan bahwa menerbitkan 500 bidang tersebut diakui oleh BPN Subang dan pihaknya langsung melaporkan temuannya itu ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejagung melalui surat rekomendasinya menyatakan bahwa SHM TORA itu harus dibatalkan karena cacat prosedural, cacat hukum, dan cacat administrasi. Yang diajukan oleh desa, dasarnya adalah surat keterangan desa. Artinya surat keterangan desa itu memang tanah tersebut dikuasai atau digarap oleh penerima manfaat atau oleh penggarap selama puluhan tahun. Tapi faktanya, nama-nama penerima manfaat itu yang tercatat sebagai penerima manfaat, SHM, yang 500 bidang itu, 99% itu tidak menerima, mereka tidak mengetahui bahwa mereka tercatat sebagai penerima manfaat dari 500 bidang itu, ya. Dan itu diakui oleh BPN bahwa BPN sudah menerbitkan 500 bidang. Akhirnya kita juga melaporkan ke Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung melalui surat rekomendasinya bahwa SHM TORA itu direkomendasikan untuk dibatalkan karena cacat prosedural, cacat hukum, cacat administrasi. Ini buktinya. Dan itu akhir November oleh Kanwil ATR BPN provinsi itu resmi dibatalkan. Untuk laut berapa bidang yang disertifikatkan? Laut yang disertifikatkan ada 307 bidang. Luasnya? Luasnya 460 hektar untuk laut saja. Itu sertifikatnya berarti yang telah jadi itu atas nama masyarakat? Atas nama masyarakat, sertifikat atas nama masyarakat, tapi masyarakat tidak pernah tahu dia memiliki tanah atau objek laut. Gitu. Jadi intinya bahwa masyarakat itu hanya diatasnamakan saja. Terus dikuasai oleh siapa berarti sertifikat selama ini? Dugaan kita dikuasai oleh mafia tanah. Dan perlu diketahui bahwa
penerbitan sertifikat laut ini pada saat zamannya 2021 itu pada zaman Pak Joko, kepala BPN-nya Pak Joko, dan Pak Joko pindah dari Subang itu ke Tangerang, yang sedang ramai itu Tangerang, itu pada saat masa jabatan Pak Joko. Ya, nyambung. Diduga memang ada keterlibatan juga pejabat lama di Kabupaten Subang. Dan perlu diketahui bahwa sebelum Taurat terbit, 500 bidang terbit itu ada 3 bidang yang sudah terbit duluan, dan itu laut. 3 bidang yang sampai hari ini karena itu tidak dalam kasus yang kita laporkan, maka 3 bidang itu masih ada, belum dibatalkan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita, bahwa pasca pembatalan oleh Kanwil sampai hari ini ATR BPN Subang hanya menerima 5 sertifikat yang sukarela sudah diserahkan. Padahal perintahnya bahwa sertifikatnya atau fisiknya harus ditarik. Jadi ada 450 sertifikat yang sampai hari ini tidak pernah ditarik oleh BPN. Berkaitan dengan para nelayan yang tercatut namanya saja, salah seorang nelayan menyatakan gak tahu nama saya terdaftar dan gak pernah diminta KTP atau KK. Gak tahu juga tiba-tiba ada kabar dapat sertifikat. Sampai sekarang juga gak pernah pegang sertifikatnya. Bibi saya juga sama gitu, ujar Tariana, salah seorang nelayan di Desa Patimban saat diwawancarai Perak TV di hari bersamaan. Pak, awal tahu Bapak nama dicatut sebagai pemilik sertifikat ini gimana sih Pak awalnya? Saya nggak tahu Pak, karena ada catatannya di situ, nggak tahu menahu. Belum pernah dapat program Torah itu belum pernah Pak? Belum pernah. Mengajukan juga belum pernah? Belum pernah. Sebelumnya sempat ada yang minta KTP atau kartu keluarga atau Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nah, belakangan Bapak tahu nggak sih kalau Bapak itu diajukan sebagai pemilik salah satu bidang atau tanah maupun laut di wilayah Subang ini? Tahu nggak Bapak? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya, nggak tahu. Tahunya dari siapa? Tahunya dari pasar. Sudah rame-rame. Iya, udah ramai. Ceritanya gimana? Bapak tahu nggak sedikit cerita mungkin? Tiba-tiba nama Bapak ada sebagai pemilik tanah atau laut di Subang ini gitu? Nggak tahu saya. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Jadi berapa banyak Pak yang tahu Bapak tahu yang dicatut namanya Pak di sini? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Iya, Tetangga Bapak ada juga tapi ada ini bibi saya. Oh, Bibi juga dicatut sama? Iya, sama. Tetangga lain ada? Nggak ada. Yang lain. Hal serupa juga disampaikan oleh Yati, istri nelayan yang juga nama suaminya ada dicatut sebagai penerima manfaat Torah ini. Tidak sampai di situ, sebagian besar objeknya juga dikuasai oleh para mafia tanah. Masyarakat adat di Desa Patimban yang merupakan penerima manfaat program ini hanya bisa gigit jari tercantum namanya saja pada data resmi kantor ATR BPN Kabupaten Subang. Ibu tahu nggak nama Ibu terdaftar dari penerima bantuan lahan dari Pak Presiden? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi nama Ibu ada? Sudah tahu sekarang? Ada, sekarang tahu. Tahunya dari siapa Bu? Dari Bapak itu, Pak Asep. Selono, ngomong. Ini tahu tiba-tiba aja. KTP nggak dipinta. Enggak. Minta apa aja nggak minta. Ini tahu tiba-tiba aja. Tahu nggak Ibu lahannya daratan atau laut? Enggak tahu. Tapi seandainya aja Ibu senang nggak sih Bu? Seneng banget kalau tahu. Kalau ada ya. dapat seneng banget. Berapa hektar Bu lahannya? Nggak tahu sih berapa, 100 berapa sih katanya. Ada 1 hektar. Ada kayaknya. Nama Tapi nggak tahu ya lokasinya di mana, tempatnya laut atau darat. Nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba nama Ibu ada aja Ada dalam ya. penerima sertifikat Iya. dari Presiden itu. Seperti diberitakan Perak TV sebelumnya, diketahui bahwa tim intelijen Kejagung memerintahkan kantor wilayah ATR BPN Provinsi Jabar untuk membatalkan 500 bidang sertifikat lahan Torah 2021 tersebut. Seperti disampaikan oleh Kepala Seksi di Subdit C4 Jamintel Kejagung Bas Formasi Jayalaya SHMH didampingi Kepala Seksi Sumber Daya Alam Kejagung RI Erwin SH, Jaksa Akbar, Jaksa F,
Antrian saat audiensi dengan tim Satgas Pemburu Mafia Tanah LSM FMP Jabar di ruang Subdit C4 lantai 12 Jamintel Kejagung pada hari Kamis tanggal 16 November 2023. Dan selanjutnya, Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Jabar mengumumkan pembatalan atau penghapusan seluruh sertifikat hak milik Tora tahun 2021 ini yang terbit tertanggal 30 Mei 2024 dengan nomor 19-BPN-TT-MP.01.03/2024 tentang pencabutan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang nomor HM.SK-120.HM-BPN.32.13/2021 tanggal 15 Desember 2021 dengan nomor pengumuman 01-PBT-PHP-PHT-8/2024. Atas hal itu, Kejagung RI hanya mampu menerbitkan surat rekomendasi saja dan terkesan tak bernyali menindak tegas para mafia tanah Tora Patimban tersebut secara hukum pidananya. Perlu diketahui bahwa soal menerbitkan surat rekomendasi pembatalan sertifikat itu karena Kejagung terus-terusan didemo oleh tim Satgas Pemburu Mafia Tanah FMP Jabar hingga Kejagung terpaksa menerbitkan surat rekomendasi tersebut. Namun, FMP Jabar tetap terus menggelar unjuk rasa di gedung Kejagung untuk mendesak Jaksa Agung Kejagung RI segera menangkap para mafia tanah Patimban ini. Karena dengan adanya pembatalan atau penghapusan seluruh sertifikat, sudah barang tentu dalam proses sertifikasi program Tora ini cacat prosedural dan batal demi hukum. Selain kerap mendemo Kejagung RI, Satgas Pemburu Mafia Tanah FMP Jabar juga secara terus-menerus berunjuk rasa di depan kantor ATR BPN Subang dan sempat juga berunjuk rasa ke kantor Kementerian ATR BPN di Jakarta. Sebelumnya, Satgas Pemburu Mafia Tanah LSM FMP Jabar ini juga sempat bersama-sama dan menyaksikan Kepala Kantor ATR BPN Subang Andika dan Dio Alapudin, Bupati Subang Haji Ruhimat, Kapolres Subang AKBP Sumarni beserta para kepala dinas terkait melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi laut yang disertifikatkan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Dari Subang, Jawa Barat, Hendra Galang Perak TV melaporkan.